Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah aplikasi atau membahas pembuatan aplikasi sederhana, yaitu aplikasi penjualan atau aplikasi kasir sederhana ya, yang dilengkapi atau yang bisa kita pakai menggunakan scan atau barcode scan. Memang saya sudah pernah beberapa kali membuat aplikasi kasir ya. Yang pertama aplikasi kasir yang menggunakan full user form yang sudah saya bagikan gratis yang dulu ya. Terus yang kedua itu aplikasi kasir versi 2 di mana di dalamnya itu ada supplier, ada customer, dan yang ketiga itu aplikasi kasir multi level, lalu ada lagi aplikasi kasir untuk penjualan baju dan sebagainya. Nah, di sini saya akan buat aplikasi kasir lagi. Cuma di sini dia saya kasih fitur yaitu untuk scan atau barcode scan. Nah, dalam aplikasi ini juga saya tambahkan beberapa fitur yaitu diantaranya kita bisa melihat grafik penjualan barang terjual secara bulanan. Jadi dalam aplikasi sederhana ini ya, kita bisa mengetahui per bulan itu terjual berapa barang, lalu berapa uang atau berapa jumlah total pendapatan yang diterima per bulannya. Terus di sini juga kita bisa mengetahui grafik penjualan mingguan per hari ya. Jadi satu hari itu terjual berapa, yang grafiknya itu muncul selama satu minggu ke belakang. Jadi grafik yang paling depan atau yang paling akhir ini adalah grafik yang terjadi pada sekarang ini, gitu maksudnya. Oke. Langsung saja di sini akan saya demonstrasikan terlebih dahulu ya untuk aplikasinya, aplikasi kasir sederhana ini dengan fitur barcode scan. Yang pertama di sini aplikasi ini punya fitur ada data barang ya. Nah, di mana data barang ini berfungsi untuk menginput data barang ya, data barang yang baru. Nah, untuk kode barang ini saya mengambilnya itu atau memasukkan kode barangnya adalah kode barang yang ada di dalam barang yang saya masukkan. Jadi di dalam barang ini, contoh ya, misalnya ada Sariwangi, terus ini teh ya maksudnya ya, bukan the ya. Ini saya ganti, diganti nanti bisa. Nah, ini menggunakan barcode-nya itu menggunakan barcode asli ya, atau kode barang asli. Terus satuannya ini saya bebas memasukkannya. Terus jumlah stok sama harga beli dengan harga jual juga saya bebas memasukkannya. Nah, sebagai contoh di sini untuk form ini itu dia bisa untuk menginput barang ya. Jadi bisa untuk memasukkan data barang. Selain juga bisa memasukkan data barang, di bagian form ini juga bisa untuk mengupdate stok. Jadi kalau misalnya stoknya itu mau habis ya, maka kita bisa menambahkan stoknya lewat form bagian bawah sini. Sebagai contoh di sini misalnya di bagian message mix 90 gram ini mau habis ya, kita tambahkan dengan cara kita klik dulu di bagian message-nya ini, terus kita klik tombol add stock, maka dia masuk ke sini. Terus kita masukkan di sini untuk tambah stoknya adalah misalnya kita tambahkan ada 25, maka otomatis 36 tambah 25 jadi 61. Kita klik add stock, maka di sini akan muncul ya jumlah stoknya itu 61. Klik OK. Nah, seperti itu. Nah, yang lainnya ini tombol standar ya, ini untuk menambah, untuk menghapus, mengupdate tadi ya, ini saya ganti misalnya. Nah, ini teh ya. Nah, gini maksudnya. Update. Oke, sudah. Nah, untuk reset ini juga berfungsi untuk membersihkan formnya ya. Terus pencarian ini berfungsi untuk mencari nama barang. Misalnya saya ketik O, klik search. Nah, maka di sini muncul nama-nama barang yang ada huruf O-nya gitu. Oke, nah itu fungsi dari form data barang ya. Nah, berikutnya di sini kita akan coba melakukan melakukan transaksi ya. Pertama di sini kita akan men-scan atau saya akan melakukan scanning barang ya yang akan saya buka atau saya scan-nya menggunakan HP ya. Karena di sini saya nggak punya scanner atau alat scanner yang asli, jadi saya menggunakan handphone.
Nah, di bagian scanner handphone ini saya menggunakan alat yang di video sebelumnya sudah saya praktekkan, yaitu menggunakan scan barcode to PC ya. Nah, ini saya aktifkan dulu. Pertama di sini saya buka ya. Saya pilih yang barcode to PC server. Nah, di sini kita pastikan bahwa kita sudah terkoneksi seperti ini ya. Terus di bagian handphone juga harus dibuka untuk aplikasi barcode scan-nya. Nah, setelah kita buka aplikasinya ini dan kita pastikan bahwa kita sudah terkoneksi dengan scannernya, ya ini karena saya sekali lagi ya, karena saya tidak punya mesin scanner, maka saya menggunakan handphone sebagai alat prakteknya. Nah, terus saya minimize ya untuk scannernya untuk yang servernya sini. Nah, berikutnya di sini kita klik tombol new ya, karena kita mau bikin transaksi yang baru. Klik tombol yes, oke. Nah, maka di sini sel akan langsung terklik di sini ya. Nah, berikutnya akan saya scan. Akan saya scan barang yang sudah saya masukkan sebelumnya ya. Oke, saya masukkan sebentar. Saya scan barang yang sudah saya masukkan kodenya sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti berhasil, maka di di layar akan muncul barang yang sesuai dengan yang saya scan. Oke, nah itu sudah masuk ya. Jadi di sini ada Energen susu vanila dengan barcode-nya sekian ya. Muncul juga di sini PCS satuannya, harga satuannya sekian, stoknya 50, kitanya otomatis terisi 1 ya. Dan ada diskon juga di situ. Diskonnya bisa kita isi secara manual ya. Terus saya scan lagi barang kedua. Saya scan lagi barang kedua. Kita cek. Oke, nah itu barang kedua sudah masuk ya, yaitu ada makanan ya. Ada Glycopoki. Terus saya scan lagi barang yang ketiga. Ini karena nggak punya scanner ya, jadi saya menggunakan handphone sekali lagi. Oke, sudah masuk, yaitu di sini barangnya adalah Oishi popcorn 100 gram. Jadi di situ sudah cukup ya. Saya memasukkan ada 3 barang. Nah, sekarang misalnya kita mau ganti, misalnya dia belinya itu untuk Energen 10. Oke, ya, ini stoknya 50, kita beli 10 ya. Terus untuk Glycopokinya beli 2 misalnya. Terus untuk popcorn beli 2 juga. Maka total belanjanya adalah sekian, 146.000, misalnya bayarnya adalah 150.000. Oke, maka kembaliannya 4.000. Nah, di sini setelah selesai ya, maka tinggal kita klik tombol cetak. Nah, ketika nanti kita klik tombol cetak, maka transaksi untuk ini akan dimasukkan ke dalam grafik dan dicatat di dalam pemasukan atau transaksi barang di grafik sebelah sini. Nah, kita coba ya, saya klik tombol cetak, serta nanti ya di bagian stoknya itu akan berkurang sesuai dengan jumlah yang kita masukkan. Kita klik tombol cetak. Oke, klik yes. Nah, di sini dia minta cetak ya, tapi karena saya nggak punya printer sekali lagi, maka saya cetak menggunakan PDF. Saya isi yang saya ketik nomor 1 atau saya simpan dengan angka 1. Kita cek nanti di sini ya. Oke, sudah dicetak. Nah, di sini dia langsung nambah ya, 39, dan ini juga naik untuk grafiknya. Oke, 39 untuk penjualan pada tanggal atau hari ini, tanggal sekarang. Nah, kita cek di bagian tadi. Tadi kita sudah transaksi ya, ini kita cek. Nah, di sini dia stoknya itu 50, kita beli 10. Nah, sekarang kita cek Energen itu sisa berapa di bagian sheet data barang ya. Nah, kita cek di bagian sheet data barang Energen. Nah, sekarang sisanya adalah 40 ya. Karena tadi di bagian transaksi ya. Nah, di bagian transaksi sini ini form yang kita pakai untuk melihat laporan penjualannya ya. Nah, ini tadi Energen itu kita belinya ada 10. Dari stok awal 50, ketika kita cek di data barang sini, maka Energennya menjadi 40 sekarang.
Oke, nah di sini juga tercatat semua untuk transaksinya seperti itu. Nah, di bagian struk tadi kita akan buka ya. Ini hasil dari struk tadi. Nah, ini dia. Nah, ini karena memang saya juga nggak punya printer ya, printer thermal, maka di sini saya atur seadanya saja karena saya juga tidak punya printer sama sekali untuk mencetak di bagian printer thermalnya. Nanti kalau misalnya teman-teman punya ya silakan diatur masing-masing ya. Oke, itu di bagian fitur-fitur yang saya jelaskan secara singkat saja ya. Nah, kalau misalnya nih ada barang yang nggak jadi dibeli bagaimana? Nah, sebagai contoh nih saya scan lagi ya. Saya scan lagi tapi nggak akan saya tampilkan di layar lagi karena tadi sudah ya. Ini saya scan lagi, kita klik tombol new lagi transaksinya. Oke, nah terus di sini kita scan. Oke, udah masuk. Terus saya scan lagi, ada barang yang lain lagi. Belum masuk karena barcode-nya agak kecil ya. Agak bersabar sebentar. Barcode-nya nggak kelihatan masih. Oke, sudah masuk ya itu. Terus satu lagi misalnya ini lagi ya. Energen lagi deh. Energen kita scan lagi. Oke, nah sudah masuk semua. Misalnya ini nggak jadi ya. Pasta nggak jadi, tinggal kita klik di dalam kode pastanya sini. Terus kita klik tombol delete ya. Oke, maka sudah dihapus. Nah, ini dia harusnya naik ke atas ya. Naik ke atas nanti bisa kita perbaiki. Oke. Ini saya copy dulu ke atas ya. Nanti bisa kita perbaiki kodenya karena di sini ada yang ketinggalan ya. Ada yang ketinggalan kolomnya gitu. Yang ketinggalan kolomnya itu di sini nih. Nah, di bagian modul proses ya, di sini ada yang namanya urut transaksi. Nah, di sini dari D sampai I. Nah, sedangkan di sini harusnya dari D sampai dengan K ya. Nah, ini saya ganti jadi K. Oke, sudah selesai, hanya itu yang salah tadi. Nah, itu adalah contoh demonstrasi tentang aplikasi kasir menggunakan barcode ya. Dan bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini akan kita bahas ya. Sebelum saya bahas untuk pembuatan aplikasinya, tidak lupa juga saya sampaikan bahwa saya sudah membuka kelas online untuk kursus VBA Excel. Bagi yang berminat, silahkan Anda klik join di samping tombol subscribe di channel ini. Dan nanti akan muncul biaya pendaftar atau biaya bulanan yaitu sekitar Rp49.900 itu per bulan. Dari biaya itu apa yang didapat? Yang didapat adalah nanti akan bisa menonton 4 video per bulan ya, eksklusif tentang pembahasan VBA Excel dari awal. Terus juga nanti di akhir bulan ini akan saya buka grup ya. Nanti yang sudah join akan saya masukkan grup ke grup Telegram ya, untuk nanti yang dibahas tentunya tentang pembelajaran atau video pembelajaran yang saya buat ya. Itu terus terima kasih juga bagi yang sudah join member ya. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, sudah like video ini ya, komen dan share apabila bermanfaat. Jika tidak bermanfaat silakan di dislike saja. Dan terima kasih atas semua dukungan dan partisipasinya. Baik, kita akan lanjut lagi ya dengan bagaimana cara membuat atau proses pembuatan dari aplikasi sederhana ini. Saya tutup dulu. Oke, setelah saya tutup di sini, ketika nanti Anda menonton video ini, maka pastikan bahwa Anda melihat di bagian deskripsi video. Seperti biasa bahwa saya sudah pasti akan nanti memberikan file untuk Anda praktek, yaitu berupa template dan coding. Jadi nanti Anda tinggal mengaktifkan saja untuk aplikasinya sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan di dalam video ini. Nah, pertama di sini setelah Anda mendownload filenya, silakan dibuka ya. Di situ nanti Anda akan mendapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5 file dari saya. Yang pertama adalah di bagian aplikasi barcode template. Nah, ini adalah
file template yang harus Anda buka pertama kali untuk aplikasinya. Oke, hasilnya dia seperti ini ya. Nah, ini template masih, jadi belum aktif. Jadi jangan berharap bahwa ini sudah langsung bisa diklik karena memang ini masih template. Oke. Nah, karena ini masih template ya, maka jelas di sini tidak bisa diklik, harus diaktifkan dulu. Nah, bagaimana cara mengaktifkan? Maka dari itu di sini saya kasih coding. Ya, ini codingnya. Nah, sebelum kita bahas untuk mengaktifkan atau menggunakan codingnya, saya jelaskan dulu. Di sini tuh ada apa aja bagian-bagian. Yang pertama ya, di sini ada sheet 1. Sheet 1 saya kasih nama menu. Jadi sheet ini adalah tempat saya atau kita atau Anda untuk melakukan proses transaksi, penjualan barang, input barang, melihat laporan, dan seterusnya. Nah, selain sheet 1 yang berfungsi untuk transaksi ya, sheet 1 ini juga berfungsi untuk menampilkan grafik tentang jumlah penjualan barang seperti yang tadi saya tunjukkan ya di demo tadi. Nah, di sini tempatnya itu. Terus di bagian bawah sini ya, di sini ada yang namanya data yang mau kita pakai untuk proses update stok nanti. Ya, nanti ini kita pakai untuk bantuan untuk mengupdate stok seperti itu. Jadi untuk yang sel ini atau area sini jangan diotak-atik ya. Ini sudah saya buatkan, sudah saya desain seperti ini. Oke, itu di bagian bawah sini ya. Nah, di bagian atas ya ini ada total barang, fungsinya untuk menghitung jumlah barang yang dibeli, totalnya ada berapa barang. Terus total harga juga ini berfungsi untuk menghitung berapa total harga yang didapat sesuai dengan jumlah barangnya dengan harga satuannya. Lalu total diskon ini adalah berapa diskon yang diberikan untuk masing-masing barang dengan jumlah total diskonnya berapa nanti. Terus total bayar ya, untuk total bayarnya ini dia juga otomatis akan menghitung ya. Terus di sini bayar ini berfungsi untuk memasukkan jumlah pembayaran yang dikasih ya. Jadi dia itu bayarnya pakai uang berapa gitu. Terus kembalian. Nah, ini. Nah, di sini di samping sheet menu ada data barang, fungsinya adalah jelas untuk menampung data barang yang dijual. Nah, data barang sini saya membuatnya simpel saja, ada kode, nama, satuan, stok, harga beli, harga jual, hanya itu saja. Nah, kalau misalnya ada penambahan silakan ditambahkan, cuma nanti dengan syarat Anda harus bisa memodifikasi coding yang berhubungan dengan sheet data barang ini gitu. Berikutnya struk. Nah, ini struk juga saya sudah buatkan desain seperti ini ya. Ini juga sudah ada rumusnya. Ya, ini juga sudah ada rumusnya. Jadi silakan Anda cek masing-masing rumus yang saya gunakan ya. Jadi rumus ini hanya rumus yang sifatnya itu nge-link atau menghubungkan dari sheet struk dengan sheet menu di sini ya. Itu di bagian struknya. Di sini struknya sampai panjang ya ini ya. Nah, kalau ini saya buat sampai dengan baris ke-23. Kalau misalnya masih kurang, ya tinggal di-copy aja. Ya, copy ke bawah kalau misalnya masih kurang. Nah, seperti itu. Terus transaksi, ya, ini sheet yang kita pakai atau saya pakai untuk menyimpan laporan transaksi yang dibuat atau penjualan barang yang terjadi gitu. Nah, di sini tabel inti, ya, yang saya bilangnya tabel inti, tabel yang kita pakai untuk menyimpan data transaksi. Terus ini, ya, ada bulan dan tahun, ini adalah rumus ya, jadi kolom bulan, kolom tahun saya menggunakan rumus isinya, yaitu untuk mencari informasi tanggal transaksi ini tuh bulan berapa, gitu atau bulan apa. Yang nanti saya pakai untuk menampilkan keterangan dari transaksi yang terjadi. Jadi nanti kita pakai grafik menggunakan bahan yaitu dari bulan sama tahun ini gitu. Oke, itu di bagian transaksi ya. Nah, di samping juga ada ya, ini tabel kriteria, karena nanti di samping sini kita pakai juga untuk menampilkan hasil pencarian transaksinya. Nah, ini hasil pencariannya itu berdasarkan di sini. Ini disebut dengan tabel kriteria. Nah, di sini adalah hasil hasil carinya nanti gitu. Jadi jangan diotak-atik yang sebelah sini. Terus ada cari barang. Nah, cari barang ini adalah sheet yang kita pakai untuk menampilkan hasil pencarian barang yang didapat dari sini. Nah, ini hasil pencarian barang dari sini sumbernya itu. Hasil pencariannya kita masukkan ke dalam cari barang di sini.
Nah, di sini ada kriteria ya, nama barang. Ini juga jangan diutak-atik karena ini adalah kriteria pencarian yang nanti kita pakai untuk menghasilkan data barang di sini. Terakhir rekapitulasi ya ini. Nah, rekapitulasi ini ya, ini adalah rekapitulasi yang kita pakai untuk menampilkan grafik di sini. Ya, nah kebetulan di sini sudah saya buatkan juga rumusnya lengkap ya. Nanti tinggal Anda cek, Anda lihat seperti apa rumusnya. Kalau misalnya Anda di sini nanti ada yang rumusnya itu nggak kebaca, bisa jadi Office Anda nggak support ya, karena di sini saya menggunakan Office 2019 X32 atau 32 bit. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan Excel yang di bawah ini, terus tiba-tiba saja ketika membuka kok rumusnya nggak kebaca, ya tiba-tiba dia itu ref atau NA gitu, atau name, nah maka dia bisa jadi Excel-nya nggak support. Oke, ini di bagian tabel rekapitulasi penjualan jumlah barang sama total harga per bulannya. Nah, di samping sini ini adalah rekapitulasi untuk penjualan barang 1 minggu ya ini. Jadi dia sesuai dengan tanggal di sini. Jadi tanggal sekarang, terus ini mundur 1 minggu ke belakang sesuai dengan tanggal sekarang ini. Oke. Nah, ini kita lanjut sekarang bagaimana cara mengaktifkan ya. Pertama di sini kita buka lagi di bagian developer ya, masuk ke Visual Basic. Di sini sudah saya buatkan ada pertama form barang ya, kita aktifkan dulu form barang. Nah, di bagian form barang sini langkah pertama adalah jelas di sini Anda harus mengganti nama text box dan combo box dan semua tools yang nanti saya tunjukkan ya. Jadi pertama di sini Anda ganti namanya lewat sini menjadi txt kode, terus yang ini diganti menjadi txt nama, terus yang ini diganti menjadi cb satuan, ini diganti menjadi txt stock, ini diganti menjadi txt harga beli, ini diganti menjadi txt harga jual. Terus yang di samping atas sini ini adalah txt cari. Terus yang di sini dia cmd search ya, cmd search gitu. Terus yang di sini yang gede ini list box, kita kasih nama tabel barang ya, dan di bagian kolom code-nya nanti atur jadi 6. Terus kolom head-nya ubah jadi true seperti itu. Di bagian samping sini kasih nama cmd add, terus ini cmd delete, lalu ini cmd update, dan ini cmd stock. Sama yang ini adalah cmd reset gitu. Oke. Nah, setelah ini diganti di bagian bawah sekarang ya, kita klik di sini txt kode stock diganti ya, nama textbooknya jadi txt kode stock. Terus ini diganti jadi txt nama stock. Terus ini diganti menjadi txt stock barang. Yang ini menjadi txt tambah stock ya. Terus ini diganti menjadi txt total stock. Terus yang ini tombol diganti jadi cmd save stock. Nah gitu, itu nama-namanya. Nah kalau sudah diganti semua maka kita aktifkan langsung ya. Nah di sini untuk mengaktifkan silakan dibuka untuk coding, yaitu coding form barang. Nah klik 2 kali ini. Pertama seperti biasa kita cari user form inisial. Nah biasanya di paling bawah ya. Nah ini dia user form inisial, di copy lalu masukkan langsung di sini, klik 2 kali. Ini dihapus saja ya. Terus langsung Ctrl V atau paste. Maka otomatis langsung muncul sebuah sebuah coding seperti ini ya. Nah, ini saya jelaskan dulu. Pertama di sini ya, yang saya blok ini dari dim jumlah baris as long sampai sini. Ini adalah coding untuk menampilkan data dari sheet ke dalam list box. Nah, sheet yang mana? Yaitu sheet yang ini. Ya, ini akan ditampilkan ke dalam list box yang mana? List box yang ini gitu. Makanya di sini ada tabel tabel barang, itu nama list box tadi gitu. Oke, ini fungsi codingnya. Terus yang ini adalah coding yang kita pakai untuk mengisi pada bagian combo box satuan ini. Nah, kalau misalnya Anda itu kesatuannya lebih dari itu, ya silakan ditambahkan lewat bawah sini ya. Tambahkan misalnya dot add item petik 2 misalnya
dus. Nah, gitu misalnya ya. Oke, nah seperti itu. Jadi kalau kita jalankan, maka langsung terisi otomatis ini ya. Plus ini juga terisi. Nah, seperti ini. Itu yang pertama. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian tombol add. Nah, di bagian tombol add ini kita cari codingnya. Nah, ini ya, private sub cmd add ini ya, kita copy. Kita copy sampai dengan ensub. Nah, ini bukan ya, bukan yang ini ya, tapi ensub yang ini ya. Kebanyakan. Nah, ini kita copy, lalu kita masukkan ke dalam tombol add. Oke, klik kanan, paste. Nah, ini kita hapus karena double. Oke, nah ini sudah kita coba ya, kita coba masukkan. Misalnya saya masukkan barang ya. Saya masukkan barang di sini kodenya ya. Saya masukkan barang kodenya menggunakan barcode. Ini juga bisa kita pakai. Saya masukkan dulu ini barcode-nya. Semoga terlihat ya. Karena barangnya agak kecil. Ya, sudah masuk. Nah, itu kode barangnya sudah masuk. Di sini dia barangnya ada barangnya namanya ya. Namanya adalah Gatsby ya. Gatsby styling pomade ya, nih. Gatsby styling pomade. Misal satuannya buah, stoknya misalnya kasih 50. Harga beli misalnya 20.000, saya jual dengan 25.000. Ingat ini hanya umpama ya, hanya contoh. Klik tombol add. Oke, data berhasil disimpan ya. Di sini sudah masuk. Nah, ini juga sudah masuk ya, Gatsby style. Oh, salah. Styling pomade harusnya ya, nanti kita edit. Nah, di bagian add sudah. Berikutnya kita masuk ke bagian perintah atau coding di sini, di list box-nya. Kita cari codingnya. Codingnya yang mana ini kok belum dapat? Nah, ini dia. Ini kita copy ya dari ini private sub tabel barang sampai dengan end sub. Oke, kita copy ya. Terus kita masukkan ke dalam list box ini, klik 2 kali. Ini jadikan dia DBL klik. Kan tadinya begini nih, tabel barang underscore klik, kita ubah jadi DBL klik. Nah, kita masukkan ke sini. Oke, itu asalnya. Ini kita hapus karena double. Ini juga sama, kita hapus karena double. Ini hapus juga. Nah, ini kalau kita klik 2 kali, maka masuk ke sini sudah. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita pakai untuk ngedit data gitu ya. Terus tombol update sekarang. Kita cari tombol update codingnya. Ini dia, private sub cmd update. Nah, ini kita copy sampai end sub sini ya. Copy. Terus 2 kali di bagian update sini. Masukkan. Oke, ini dihapus karena sama. Ini juga dihapus. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekarang kita coba untuk ngedit ya. Nanti dia salah ini. Ini dia harusnya styling, bukan staking. Nah, itu. Styling pomade, kita klik update. Oke. Nah, maka di sini dia sudah berubah styling pomade. Nah, seperti itu. Oke, itu di bagian tombol update. Berikutnya tombol delete. Tombol delete kita cari. Tombol delete. Coding delete-nya. Nah, ini dia. Kita copy dari private sub sampai dengan end sub ini. Ctrl C atau copy, terus kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini. Wis, mana tadi? Oh, salah ya. Salah ngopi kayaknya. Nah, ini dia harusnya private sub delete.
sampai dengan nsub. Oke, kita masukkan di sini. Nah, sudah. Nah, ini kita hapus karena sama ya, ada yang double. Yuk kita hapus. Oke, nah berikutnya di sini di paling bawah itu ada yang namanya call urut barang. Nah, kita belum punya ya ini ya, call urut barangnya. Kita buat dulu. Kalau urut barang sini silakan nanti Anda buka pada bagian coding modul proses ya. Klik 2 kali, nanti terbuka isinya seperti ini ya. Bukan ya, sorry ya. Salah buka. Nah, ini dia. Nah, ini kita buka. Di sini Anda cari yang namanya adalah urut barang. Nah, ini dia sub urut barang, kita copy sampai dengan nsub. Setelah di copy, masukkan ke dalam modul proses. Nah, ini. Ya, taruh sini. Oke, seperti itu. Dan ini kita akan coba untuk melakukan penghapusan data melalui form barang sini. Kita jalankan. Yang mau saya hapus misalnya minyak kayu putih sana ya. Klik 2 kali, pilih delete. Yes. Oke. Sudah hilang ya. Kita klik OK. Maka datanya sudah diurutkan seperti itu. Nah, itu di bagian tombol hapus. Nah, berikutnya kita masuk sekarang ke add sudah, delete sudah, update sekarang update stock atau add stock ya. Nah, di sini kita masuk lagi ke coding form barang. Kita cari coding add stock. Add stock itu mana? Di mana dia? Oh, ini dia. Sebentar, bukan. Di mana? Kita cari di sini nama tombolnya adalah cmd add stock. Kita pakai Ctrl F saja biar cepet ya. cmd add stock. Nah, ini dia. Nah, ini kita copy sampai dengan nsub. Lalu Anda masukkan ke dalam tombol add stock. Paste di sini. Ini kita hapus. Yuk kita hapus karena sama. Nah, kita jalankan lagi. Kita langsung klik add stock. Maka dia muncul pesan seperti ini. Pilih barang yang akan ditambah stok. Kita klik sekali misalnya energen ya, kita klik pilih add stock, maka dia akan muncul ke bagian bawah sini. Nah, tinggal kita mengisi di bagian tambah stok, nanti total stok muncul otomatis. Berarti sekarang kita harus mengaktifkan dulu di bagian text box tambah stok. Kita cari text box tambah stoknya. txt tambah, nah ini dia, private sub txt tambah stok. Ini kita copy sampai dengan nsub. Oke, kita masukkan ke dalam text box ini. Nah, ini taruh sini ya. Oke, seperti itu dan di delete. Nah, ini dihapus juga. Oke. Nah, sekarang kalau kita tambahkan, misalnya tambahkan nih ya, OIC ini, klik add stock, saya tambahkan misalnya 60. Nah, maka langsung otomatis terhitung. Jadi 107. Oke. Terus setelah ditambahkan stoknya, maka kita aktifkan di bagian add stock sini. Ya, namanya adalah cmd save stock. Kita cari tombolnya cmd save stock. cmd save stock tadi ada. Nah, ini dia. Ini kita copy. Terus masukkan ke dalam tombol add stock. Paste. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Oh, ini double ya, hapus dulu. Kita jalankan, kita klik sekali. Ya, ini misalnya. Kita klik add stock, terus pilih di sini tambahkan misalnya 10, 78, kita klik add stock. Nah, dia sudah nambah jadi 78. Klik OK, sudah bersih. Seperti itu, untuk menambahkan stoknya sangat gampang sekali ya. Oke, berikutnya di bagian pencarian sekarang. Nah, di bagian pencarian sini, nama tombolnya adalah cmd search. Kita cari di sini cmd search-nya. Nah, di sini ya, di coding form barang.
Nah, ini dia. CMD charge-nya kita blok langsung sampai dengan end sub, copy, Ctrl C, klik 2 kali, paste di sini. Ini tinggal dihapus. Terus ini dihapus. Nah, ini. Ini coding untuk memasukkan atau menghidupkan tombol pencarian. Ini kalau kita coba, misalnya saya mau mencari P ya. Nah, maka dapat. Jadi barang yang namanya ada huruf P. Pas, nah gitu misalnya. Nah, ini dia yang dapat. Oke, berarti semua tombol di dalam form barang sudah aktif. Sekarang kita masuk ke form berikutnya. Nah, di sini adalah di bagian form cari barang. Nah, ini. Ini kita tutup dulu ya. Kita tutup di bagian coding form barang karena sudah selesai. Kita buka di bagian form cari barang. Nah, ini. Nah, ini codingnya sedikit ya. Jadi kita tinggal mengaktifkan saja. Pertama di sini saya tunjukkan dulu nama-namanya. Pertama di sini ada text box, kita kasih nama txt kode. Terus ada list box, kita kasih nama tabel barang dengan di sini kolom count-nya ada 4. Terus kolom head-nya ada true. Kenapa 4? Karena yang kita mau tampilkan hanya di bagian dari kode, nama, satuan, dan stok. Harga beli dengan harga jual tidak. Ya, karena itu mungkin sebagai rahasia gitu mungkin. Nah, itu kita tampilkan. Terus di sini kita kasih nama CMD OK. Oke, kita aktifkan sekarang di bagian ini text box-nya ya, namanya adalah txt kode. Kita cari codingnya di sini txt kode. Nah, ini dia. Kita copy sampai dengan end sub. Klik 2 kali di bagian user form-nya, langsung di blok, hapus saja itu. Ctrl V ya. Nah, ini hasilnya. Kalau kita jalankan, kita cari misalnya nama barangnya adalah P. Nah, maka langsung muncul otomatis ya. Nih. Nah, cuman harusnya ketika kita buka begini dia muncul barang ya. Nah, di sini kita masukkan perintah atau coding di bagian user form inisial. Nah, ini dia user form inisial, kita copy. Kita masukkan ke dalam user form inisial. Nah, ini. Ini dihapus, langsung dipaste saja. Nah, seperti ini. Ini kita hapus saja biar nggak berubah warnanya ya. Nah, dijalankan langsung ada isinya seperti ini. Oke, kita mau nyari misalnya M, dapat. Oke, itu fungsi dari coding di bagian user inisial ya. Sekarang di bagian input barang. Di bagian input barang kita pakai coding yang CMD OK tadi. Nah, yang ini nih. Copy. Terus masukkan ke dalam coding input barang. Paste. Ini kita hapus. Yuk kita hapus. Nah, seperti ini. Jalankan. Nah, nanti kalau kita klik ya, satu ini kita klik input, maka kodenya akan masuk ke sini gitu ya. Nah, masuk ke sini dan otomatis langsung hilang karena akan dimasukkan ke dalam dengan kode-kode yang lain gitu. Nah, ini udah hilang lagi gitu. Nah, di bagian form cari barang sudah selesai ya. Nah, sebelum kita bahas di bagian form rekapitulasi, kita harus mengaktifkan dulu di bagian transaksi sini ya.
Oke, untuk mengaktifkan form atau sheet menu transaksi ya. Nah, langkah pertama di sini kita harus mengaktifkan dulu pada bagian tombol new sini ya. Nah, untuk tombol new dan semua coding yang berkaitan dengan sheet transaksi sini untuk prosesnya, kita harus membuka di sini. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu, ini sudah selesai. Nah, di sini kita harus membuka yang namanya coding modul proses. Nah, ini. Nah, pertama di sini kita aktifkan dulu untuk tombol new. Tombol new yang ini. Nah, di sini kita buka, kita cari tombol new. Tombol new itu, aduh, jatuh barangnya. Tombol new itu di sini saya kasih nama apa ya perintahnya, kok lupa saya. Nah, ini dia. Namanya adalah transaksi baru. Jadi kita copy ini sampai dengan ensub, copy. Setelah di copy, kembali ke sheet-nya, Anda masuk ke Visual Basic, buka modul proses. Terus di sini kita paste langsung yang tadi Anda copy. Nah, ini ya. Ini fungsinya untuk membuat tombol new-nya itu hidup gitu. Nah, di sini kita hubungkan, coba klik kanan caranya, pilih assign makro, lalu pilih transaksi baru, klik OK, klik tombol new ya, maka muncul begini. Klik yes, maka nanti hasilnya akan menghapus transaksi yang ada ya, dan langsung mengaktifkan sel untuk scan barcode-nya. Jadi tombol new ini berfungsi untuk menghapus transaksi yang ada apabila sudah selesai. Lalu kita klik tombol new, maka dia akan membuat transaksi yang baru. Seperti itu. Setelah klik tombol new, maka di sini kita aktifkan di bagian scan-nya ya, di bagian barcode scan-nya sini. Nah, ini cara mengaktifkannya. Kita buka lagi modul, yaitu namanya modul coding sheet menu. Nah, ini kita buka. Pertama di sini kita copy ya. Kita copy langsung dari private sub ini. Oke, sampai dengan habis ini ya, karena cuma sedikit saja codingnya ini. Nah, jadi ada dua coding ya. Pertama private sub yang atas, yang kedua private sub yang bawah. Nanti saya jelaskan fungsinya buat apa. Oke, kita langsung paste di sheet sini, sheet 1 sini. Klik dua kali sheet menunya. Langsung dipaste di sini. Oke, nah jadi untuk worksheet change di sini kan terpilih F5. Jadi F5 itu adalah sel yang kita pakai sebagai tempat untuk scan barang. Jadi scan barangnya itu harus di sel F5. Nah, ketika dia di sel F5 maka dia memanggil perintah yaitu transaksi. Nah, itu. Cuma di sini transaksinya belum ada karena kita belum masukkan. Lalu di bagian bawah ada worksheet selection. Ini fungsinya buat apa? Untuk kita menghapus data nanti. Jadi ini perintah untuk menyeleksi baris yang akan mau kita hapus ketika nggak jadi dibeli. Contoh, ketika saya mengklik di sini langsung akan terblok begini langsung ya. Nah, ini karena memang di sini dia codingnya itu sampai dengan baris kolom K ya, dari kolom D sampai dengan kolom K seperti itu. Itu yang nanti dihapus karena nanti ini nggak menggunakan rumus. Yang ada rumusnya di sini nih. Nah, ini rumusnya ini. Ya, jadi di sini jangan dihapus karena di sini ada rumusnya seperti itu. Oke, berikutnya setelah di bagian sini selesai, kita tutup langsung codingnya biar nggak mengganggu. Kembali ke bagian coding proses ini, ya. Nah, ini sudah kita aktifkan ya. Ini sudah aktif. Sekarang masuk ke bagian coding yang tadi ada call transaksi ini. Nah, kita copy codingnya, namanya adalah transaksi ya. Nah, ini dia sub transaksi. Oh, bukan, transaksi baru ini. Dia hanya namanya adalah sub transaksi saja. Sub transaksi di mana ya? Nah, ini dia sub transaksi. Kita copy langsung sampai dengan end sub ya. Copy,
Setelah di copy, kita masukkan ke dalam modul proses ini. Ya, buka modul proses, taruh sini, paste. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah coding untuk mengaktifkan barcode scan-nya. Jadi supaya biar otomatis masuk. Nah, sekarang kita coba nih. Saya mau scan ya, saya mau scan barang. Saya klik tombol new. Oke, yes, maka di sini yang aktif. Nah, saya scan lagi. Nah, saya pastikan lagi di sini sudah connect. Oke, sudah connect. Saya scan lagi, coba. Nah, udah masuk ya. Jadi dia udah masuk ya, masuk ke sini plus langsung otomatis terisi seperti ini. Oke, nah di sini kalau misalnya kita mau belinya adalah 5, tinggal kita ganti sini 5. Oke, maka sudah berubah ya. Terus di sini misalnya diskonnya dapat nih. Dapat misalnya 5%, tinggal kita ketik 5%, otomatis di sini terisi. Nah, seperti ini diskonnya. Nah, di sini diskonnya didapat dari 5% ya, 5% dikali dengan apa namanya? H, yaitu dikali dengan harga satuan, dikali dengan jumlah belinya. Nah, ini. Jadi diskonnya itu bukan per barang, bukan untuk satu barang, tapi untuk jumlah barang yang dibeli gitu. Jadi kalau beli 5, ya dia diskonnya 5 kali 5% gitu maksudnya. Oke, itu untuk mengaktifkan di bagian scan barangnya ya. Nah, jika sudah aktif, tadi kita akan coba ya. Kalau saya klik di sini, nah kita blok. Ya, misalnya kita nggak jadi beli nih ya, kita hapus. Nah, gimana caranya menghapus? Kita aktifkan coding untuk tombol hapusnya. Di sini coding tombol hapus ada di sini. Ya, kita tadi saya kasih nama apa ya? Nah, ini dia. Sub hapus barang ya, tinggal di copy saja. Terus masukkan ke dalam coding sini. Oke. Seperti ini aja. Terus kita hubungkan. Klik kanan, pilih assign makro, terus pilih hapus barang. Nah, ini. Oke, nah sebelum kita coba, di sini kan ada yang namanya call urut transaksi. Nah, kita belum ada ini. Call urut transaksi, kita mau masukkan dulu. Nah, ini dia. Call urut transaksi. Terus kita masukkan di sini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, karena nanti kita mencobanya, kita coba tes untuk menghapus. Kita klik di sini. Ya, kita simpan dulu sementara. Kita klik delete. Oke, nah udah hilang seperti ini. Ya, udah hilang, di sini atas pun juga sudah hilang gitu. Oke, seperti ini ya. Di bagian delete sudah. Nah, sekarang di bagian cetak. Nah, di bagian cetak juga sama di sini. Kita cari di sini dia perintahnya adalah cetak struk. Nah, ini dia. Copy sampai dengan ensub. Nah, ini. Nah, ini kita copy, masukkan ke dalam modul proses juga. Terus di sini kita paste ya. Dan kita aktifkan di sini. Klik kanan, pilih assign makro, pilih cetak struk. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba melakukan transaksi ya. Nah, di sini transaksinya itu tadi kan sudah saya coba menggunakan barcode ya atau scan. Sekarang kita menggunakan yang form. Nah, ini kita hubungkan dulu ya. Jadi di sini dia ada tombol untuk memunculkan form tadi, yaitu memunculkan form ini. Form barang ya, form cari barang ini. Nah, ini kita jalankan langsung dulu. Klik di bagian run ya. Terus kita klik ini misalnya input barang. Nah, maka langsung otomatis terisi ya. Nah, ini hasilnya tadi. Oke, kita masukkan lagi barang yang lain misalnya. Oke, sudah terisi ya. Nah, seperti itu. Jadi langsung terisi otomatis, tinggal kita mengisi jumlahnya berapa. Oke. Terus kita cetak ya. Kita lakukan cetak di sini, kita klik ya. Oh, di sini dia ada
yang salah atau yang belum ya. Di sini ada call update stock. Nah, update stocknya belum kita masukkan, berarti kita cari dulu sini coding update stock. Update stock itu dia mana ini? Update stock. Nah, ini dia, kita copy. Oke, kita taruh di bawahnya sini. Nah, seperti ini, kita klik OK aja ini. Udah masuk, lalu kita coba lagi, klik cetak. Nah, di sini muncul ya, lakukan pembayaran terlebih dahulu. Ini belum dibayar ya. Kita bayar dulu, misalnya dengan uang 70.000. Enter, maka kembali 5.000. Klik cetak. Ya, maka muncul seperti ini, cetak struk. Ya, saya klik no dulu. Ya, saya klik no, maka nanti munculnya ke sini nih, simpannya. Nah, di sini, ya. Terus di bagian struknya akan terisi seperti ini nanti. Nah, ini kan belum terhapus ya. Jadi, karena kita batal cetaknya ya, kan berarti dia nggak di-clear gitu. Kita klik tombol new lagi. Nah, di sini dia belum belum bersih ya. Kita edit di sini transaksi baru. Nah, ini dia ya. Jadi dari J sampai L, dari J sampai L3. Clearnya oke. Hapus transaksi, berarti di sini rumusnya, di sini ada rumus ya. Nah, ini namanya hapus transaksi. Di sini saya edit. Dia harusnya ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya sudah masuk itu. Oke, kita coba lagi transaksi yang baru. Oke, udah masuk ya. Dia nggak langsung nggak live ya, misalnya ini udah masuk. Kita coba dengan yang kita cetak ya. Kita klik tombol print. Nah, di sini kita kasih bayaran dulu misalnya 25.000. Klik cetak. Yes. Saya kasih nomor 2. Oke. Nah, dia hilang seperti ini berarti. Oke, nah yang tadi itu kesimpan di sini. Yang tadi ini. Ya, nah ini kita pakai untuk rekapitulasi nanti ya gitu. Nah, kalau sudah di bagian cetak sudah selesai ya, kita aktifkan sekarang di bagian tombol-tombol ini ya. Nah, di sini sama tombol ini. Nah, di sini kita buka coding yang di bagian modul menu. Nah, ini. Nah, ini tinggal Anda copy semua karena hanya modul menu saja. Copy. Terus masukkan ke dalam modul menu juga. Paste. Langsung kita hubungkan. Ini tinggal diklik kanan, pilih assign makro, terus pilih di sini apa tadi namanya? Buka barang. Nah, ini ya. Kok buka barang sih? Kita lihat dulu. Oke, kita cek dulu coba. Buka barang. Oh, bukan ya. Kita coba cari dulu modul menu. Nah, ini dia. Panggil cari barang ya, sorry. Klik kanan, assign makro lagi, panggil cari barang. Nah, ini dia. Ini klik kanan, pilih assign makro, buka barang. Nah, ini ya. Terus yang ini berarti dia adalah form laporan penjualan ya ini ya. Terus yang ini berarti simpan. Simpan tuh yang ini. Terus yang ini berarti dia yang keluar. Sayang makro yang keluar. Nah, ini. Oke, nah ini kalau kita klik ya, muncul seperti ini. Tinggal kita klik, masukkan. Kalau misalnya dia nggak pakai barcode. Tapi kalau baik ke barcode cukup di scan ya. Ya, cukup di scan, masukkan sini terus dilakukan input barang dengan menggunakan scan. Nah, sekarang kita bahas di bagian
form terakhir, yaitu di bagian form rekapitulasi. Kita kasih nama dulu di sini. Pertama kita kasih nama txt tgl awal ya, pakai underscore itu. Jadi txt tanggal awal namanya. Terus ini txt underscore tanggal akhir. Terus di bagian bawah dari list box kita kasih nama tabel data dengan ketentuannya kolom count-nya 10, kolom head-nya true. Terus ini ada tombol, kita kasih nama cmd cari. Terus di sini kita kasih tombol juga, kita kasih nama cmd reset. Ini kita kasih nama txt barang terjual. Ini kita kasih nama txt nilai total barang. Oke, itu untuk nama-namanya ya. Nah, sekarang untuk codingnya. Pertama kita masuk ke, kita buka dulu coding untuk form rekapitulasi. Nah, ini dia. Nah, form rekapitulasi ini codingnya juga agak banyak ya. Nah, ini kita pertama masuk ke bagian user form inisial dulu. User form inisial itu yang mana ya? Nah, ini dia. Private sub, user form inisial sampai dengan end sub-nya di copy. Copy, terus klik 2 kali user form-nya. Ini dihapus saja nggak apa-apa. Tekan Ctrl V atau paste. Ya. Nah, di sini kalau kita jalankan, maka langsung mengisi datanya. Nah, seperti ini. Lalu, setelah di bagian user form inisial, masuk ke bagian tombol get data. Get data itu berarti kita mengambil datanya. Nah, di sini untuk get data itu perintahnya yang ini. Nah, ini dia lumayan banyak. Karena selain mencari data atau menampilkan data, dia juga menghitung data. Klik 2 kali, paste. Nah, di bagian hitung data sini, ini sama ya, kita hapus nih karena sama ini. Ini juga sama, kita hapus. Oke. Di sini ada yang namanya call hitung data sama call hitung penjualan. Nah, di sini ini fungsinya untuk menghitung jumlah barang yang terjual sama berapa total pendapatannya ya. Ini kita copy lagi dari sini ya, di bawah sini ada tadi. Nah, ini private sub, total nilai barang sampai dengan sebentar. Nah, ini dia, yang ini dia, sorry ya. Yang private sub hitung data sama dengan sampai dengan end sub. Nah, ini jadi ada dua nih. Yang pertama itu hitung data, private sub hitung data, yang kedua adalah private sub hitung penjualan. Langsung kita copy. Copy, masukkan ke dalam sini tadi. Nah, di bagian form rekapitulasi. Nah, ini kita taruh bawah. Oke. Nah, ini kalau kita klik ya, get data. Nah, langsung terisi. Jadi ada totalnya di sini ada 53 barang terjual dengan totalnya adalah 1.213.000. Itu untuk pendapatannya untuk semua barang ini gitu. Nah, sekarang kita aktifkan yang ini. Jadi kalau kita masukkan tanggal, rentang tanggal, maka dia akan muncul sesuai dengan tanggal yang kita mau gitu. Kita coba nih ya. Nah, di sini pengetikannya sudah saya kasih keterangan. Jadi bulan dulu, baru tanggal, baru tahun juga sama. Bulan dulu, terus tanggal, terus tahun. Kita coba masukkan. Misalnya saya mau mencari di bagian tanggal 12 ya. Misalnya 12, berarti saya ketik bulan dulu, berarti bulan 4 itu. 3 ya, bulan 3 12 2021 sampai dengan 15 misalnya, berarti 4 15 2021. Kita klik get data. Nah, maka di sini munculnya hanya rentang tanggal yang saya mau. Ya, jadi ada 10 sampai dengan terus 228.000. Ini tanggalnya. Jadi tanggal bulan 3 12, bulan 4 15 seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita masuk lagi ke tombol reset. Tombol reset ini dia yang seperti ini. Nah, ini. Oke.
Kita masukkan di tombol reset sini. Paste. Ini kita hapus. Yuk kita hapus. Oke, terus di sini ya, kalau kita jalankan, kita klik get data, maka di sini muncul uang ya. Muncul uangnya, saya klik reset dulu. Nah, begini. Kita kasih RP, di sini format RP-nya sudah saya buatkan codingnya, yaitu yang ini. Ini kita copy, lalu masukkan ke dalam sini. Klik 2 kali, paste. Nah, ini kita hapus karena double. Oke, simpan. Kita coba lagi, langsung klik get data, nah maka ada keterangan RP-nya, seperti itu. Oke, itu di bagian form terakhir. Jadi kalau kita buka yang ini, akan buka form yang tadi ya. Nah, ini. Nah, langkah selanjutnya sekarang atau langkah terakhir, kita mengaktifkan dashboard atau keterangan di sini atau grafiknya. Nah, di sini kita ngambil dari sini tadi. Oke, itu ya. Jadi ketika kita melakukan transaksi, maka otomatis akan mengisi di sini. Jadi bulan Januari, Februari, Maret, dan sebagainya. Tahun juga sama ya. Jadi ini adalah laporan di tahun 2021. Nanti kalau misalnya tahunnya berubah di 2022, tinggal mengganti di sini menjadi tahun 2022 gitu. Berubah dia, tapi sekarang kan dia tahun 2021. Oke, nah ini kita buat grafik ya. Pertama kita buat grafik untuk penjualan. Ini kita blok. Terus pilih insert, masukkan grafik. Nah, seperti ini. Kita cut, taruh sini. Nah, ini tinggal kita hapus saja. Ini juga kita hapus. Terus kita tambahkan data label. Nah, ini. Ini kita hapus juga. Terus kita jadikan transparan backgroundnya. Kita perkecil biar muat di atas ya. Nah, baru taruh sini. Oke, seperti ini. Terus kita kasih warna hurufnya adalah putih, biar jelas. Nah, seperti itu. Nah, ini kita buang garisnya. Oke, nah ini adalah grafik tentang penjualan atau jumlah barang yang terjual, seperti itu. Nah, itu. Lalu di bagian bawahnya, kita masukkan grafik untuk uangnya. Jadi kita blok ini dulu ya. Kita blok, terus tekan Ctrl, tahan. Blok yang di bagian total sini. Nah, seperti ini, lepas kontrolnya. Baru insert, pilih grafik yang sama. Nah, seperti ini. Kita cut. Masukkan ke dalam menu sini. Paste. Ini kita hapus. Ini pun juga jangan dihapus lah ya. Nanti kita pakai untuk keterangan nilai ini, batangnya. Kita kecilin. Ya, ini kita format dulu. Kita persingkat atau kita ringkas angkanya menjadi ratusan ribu gitu. Nah, di sini caranya ya. Masuk ke bagian display unit, pilih yang 1000, maka dia disingkat. Jadi 900.000, 600.000. Nah, begitu maksudnya. Kalau kurang ya tinggal tambahin ini. Nah, ini kali 1000 gitu maksudnya. Oke, ini saya buatnya seperti ini. Ini juga sama, kita atur format backgroundnya dia transparan. Lalu kita ubah ukurannya. Karena kalau kita memunculkan di data label sini, nanti ini pasti bentrok angka-angkanya ini. Jadi jelek dia hasilnya. Kita taruh di sini ya. Oke, seperti ini. Kita kasih warna putih teksnya. Nah, seperti itu. Ini kita format ya. Di sini kita transparan garisnya.
Oke, seperti itu. Terus ini kita kasih warna. Oke, nah seperti itu hasilnya. Berikutnya ini grafik penjualan mingguan. Nah, ini kita dapat dari sini, ya. Kita dapat dari sini, yang kita ambil dari sini nih. Nah, ini kita blok duanya ini, dua kolom ini. Terus kita insert. Grafiknya kita pilih yang line. Nah, ini. Kita cut. Kita paste, masukkan di sini ya. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini boleh kita kasih data label. Nah, ini biar muncul angkanya. Oke. Kita buat dia formatnya no fill. Kita tarik lagi, kita penuhin. Terus hurufnya kita kasih warna putih biar jelas. Terus garisnya ini kita transparanin. Kita kasih efek transparan biar tidak nabrak. Nah, seperti itu. Untuk garisnya bisa kita ganti warnanya. Ini misalnya. Oke, nah seperti itu hasilnya. Shape outline lupa ini ya, harus dibuang biar menyatu gitu. Nah, seperti itu. Oke, di bagian bawah sekarang ini tinggal Anda klik ya shapes-nya ini, yang shape dalam sini. Terus ini kita kasih sama dengan, terus rekapitulasi kita klik. Di sini adalah total penjualan ya. Berarti kita klik yang ini berarti. Kunci. Enter. Nah, ini hasilnya. Kita ubah hurufnya. Roboto. Terus yang ini juga sama. Ini berarti penjualan mingguan. Berarti kita ngambil dari sini. Nah, ini mingguan. Oke. Ganti hurufnya. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi kalau sudah selesai diaktifkan di sini, maka ini sudah bisa digunakan ya. Contoh nih, kita lakukan transaksi lagi misalnya. Transaksinya misalnya kita masukkan ini ya. Oke, saya beli satu aja. Nanti 15.000. Kita cetak langsung. Klik yes. Nanti ini 30 kan ya, ini 30. Nanti di sini harusnya nambah. Tiga. Oke, jadi 31 ya. Jadi 31 jadi 38. Dan struknya atau kwitansinya dia bentuknya kayak gini. Nah, ini dia. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bisa Anda modif sendiri nanti ukurannya ya. Oke, demikian untuk tutorial aplikasi kasir sederhana menggunakan barcode. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.